Oke, mohon maaf ya, saya terlambat join. Eh, ini kelas ini tuh ada berapa? 27 ya, Intan ya? 28. 28. Baik. Ini yang bergabung baru 17, berarti masih 11 orang lagi. Baik, karena sudah jam 12.50 ya, dari jadwal yang seharusnya 12.30. Jadi kita mulai saja. Ya, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang bisa on cam, tidak ada kendala jaringan, silakan boleh on cam. Oke, kita 2 pekan ya tidak bertemu tatap muka secara virtual ya. Jadi biar saya ingat kembali nih. Oke, Andre, Bahtiar, Ayu, yang lain kemana nih? Cindy, Rika, siapa lagi nih? Oke, sehat semua ya? Andre sehat? Bahtiar, Alhamdulillah sehat Ibu. oke. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ayu, Cindy, Rika, Alhamdulillah sehat Ibu. alhamdulillah ya. Sehat Bu. Anissa, alhamdulillah. Niken, Alhamdulillah sehat Ibu. mm, semakin banyak tugas mata kuliah yang lain, termasuk mata kuliah saya juga ya. Pertemuan kelima ya hari ini ya. Gimana? Karena tadi saya tanya tuh di kelas yang pagi. Saya tanya juga nih di kelas ini nih. Hari ini apa yang teman-teman rasakan? Gimana perasaannya gitu? Boleh tulis di chat deh. Karena saya lihat nih kayak yang lelah banget nih wajah-wajahnya nih. Siapa? eh Afri nih kayak yang capek banget. Andre sih fresh ya Andre. Mungkin ini baru bangun tidur siang. Ya Ibu tadi bangun tidur sebentar. Oh ya, makanya kelihatan fresh gitu nih. Yang capek nih Afri, kelihatan wajahnya Anissa juga. Cindy juga semangat nih, wajah-wajahnya semangat. Ada direktur nih di sini nih, Direktur Ahmad. Diganti nih. Ini apa kepanitiaan gitu ya biasanya ya. Ini ada panitia juga di sini soalnya nih, panitia Fadil. Jadi bekas pelajaran itu Bu, manajemen sumber daya manusia. Ada Oke, kayak ini apa main role model gitu. Iya Bu. Terus Ahmad jadi direkturnya. Iya Bu. Mantap. Semoga nanti di masa depan ini ya realisasi lah. Amin. Mana nih? Gak ada yang nulis di chat nih. Gimana perasaannya hari ini? Oh, baik. Bebas, ada yang mau curhat, silahkan boleh. Ngantuk, ayo ngantuk ya yuk. Full dari pagi soalnya ya kalian ya. Normal, normal tuh gimana Bahtiar? STD gitu ya. Flat, Andre flat gitu. Kenapa ini ya? Membosankan ya, terlalu lama di rumah ya, aktivitas dibatasi Andre ya. Saya juga sama sih, mulai penat, mulai bosan gitu ya. Ini tapi alhamdulillah banyaknya baik lah ya, harus dipaksa baik gitu ya. Jadi memang kondisi sekarang yang utama itu yang penting sehat ya, teman-teman semua yang penting sehat karena itu ya yang paling terasa kalau udah sampai badan mulai nggak enak, sampai sakit itu mau ngapa-ngapain pun nggak enak. Jadi, nah untuk bisa tetap sehat itu juga yang mempengaruhi banget itu dari mental gitu ya. Jadi
jangan stres, walaupun misalkan banyak tugas, dinikmati aja gitu kan, karena toh juga bakal selesai gitu kan, bakal selesai dan ada jangka waktunya gitu. Jadi ya udah, enjoy aja. Toh juga mungkin kalau untuk saat ini ya hampir sebagian besar dosen atau semuanya lah bahkan itu akan lebih menghargai proses ya ketimbang hasil gitu, termasuk saya. Jadi terkait saya makanya nggak nyebutnya bukan tugas ya tapi latihan gitu. Jadi untuk apalagi untuk mata kuliah akuntansi manajemen ini memang dibutuhkan latihan karena kita tidak bisa ketemu secara langsung gitu kan, interaksi langsung. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, dipahami gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau harus ada kemauan dari teman-teman untuk berlatih, dan saya tidak melihat betul atau salahnya gitu ya. Tapi yang saya lihat tadi ada kemauan untuk mencoba, untuk berlatih, dan saya lebih hargai prosesnya. Tapi saya lihat juga untuk hasilnya alhamdulillah bisa dipahami ya, karena ya sebagian besar betul sih pengerjaannya gitu. Oke, jadi yang ngerasa kurang baik-baik aja atau flat atau apa ya tidak dipungkiri memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Tapi tadi yang penting yang utama teman-teman tetap sehat, tetap moodnya dijaga karena kita sendiri ya yang bisa mengontrol, bisa ngejaga. Kalau saya sih mikirnya gitu ya, yang utama bisa bikin kita senang tuh diri kita sendiri sih. Yang awalnya gitu ya, baru nanti ada faktor lain apa gitu. Ya gitulah. Jadi tetap semangat walaupun dengan kondisi yang masih serba terbatas. Tapi kemungkinan sih semester depan lah ya udah mulai kuliah tatap muka. Nanti teman-teman udah bisa mulai lihat tuh kelasnya seperti apa, kondisi sekolah vokasi sekarang tuh seperti apa, dan jauh banyak perubahannya tuh banyak sekali. Karena kan vokasi itu di sebelah SB ya, sekolah bisnis. Karena kan saya di sekolah bisnis, ruangan saya pun juga dekat dengan gedung sekolah vokasi yang sebelumnya tuh serem. Kalau teman-teman tahu Jalan Pajajaran tuh yang ada tulisannya sekolah vokasi, bangunan tua, terus pohonnya gede-gede itu kan ya. Nah, masuk ke kelasnya pun dulu saya agak-agak miris sih ya, yang 2 tahun lalu lah terakhir sebelum pandemi. Itu ya kelasnya itu kacanya pecah-pecah gitu, kadang si pintu tuh nggak bisa rapet gitu kan. Ya panas ya, nggak ada AC, kadang ada kipas angin pun nggak berfungsi, tapi sekarang udah direnov saya lihat, dicat jadi bagus, nggak mengerikan lagi gitu. Nah nanti pas banget tuh nanti teman-teman masuk, pas kondisinya itu insya Allah sudah nyaman gitu lah ya. Nah jadi kita berdoa aja lah ya, semoga ya cepat membaik lah biar bisa ketemu langsung ya. Amin. Oke. Ya, silahkan yang ada kendala jaringan boleh off cam. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Jadi 2 pekan kemarin kita secara asinkronus ya, tidak bisa interaksi secara real time seperti ini. Tapi saya lihat 2 tugasnya, ya alhamdulillah bisa diikuti ya. Semua juga mengumpulkan. Jadi saya harap itu tetap dipertahankan, juga tidak ada yang lupa-lupa gitu ya, karena harusnya sudah menjadi terbiasa ya upload di Evita, kemudian untuk deadline-nya pun sama terus ya. Jadi H-1 sebelum kuliah, sebelum praktikum ya, jadi hari Selasa maksimal jam 4 sore gitu ya. Oke, kita bahas sedikit untuk latihan soal di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu membahas tentang selisih ya, menghitung selisih BOP. Ada 2 soal. Nah ini jadi soal yang pertama ini sudah diketahui untuk, jadi langsung ya, tidak ada penyusunan budget atau anggarannya, tapi langsung diketahui total dari biaya tetapnya 2 juta, biaya variabelnya 3 juta, kemudian itu dijumlahkan 5 juta dengan kapasitas normal 10.000, kemudian untuk kapasitas aktualnya itu 10.600,
Dan ada keterangan bahwa pada akhir tahun perusahaan telah mengeluarkan biaya overhead pabrik sebesar 5.225.000. Nah, dari data ini hitunglah selisih BOP dan kemudian analisis selisihnya ya, baik itu analisis selisih budget variance atau selisih kapasitas ya atau idle capacity. Oke. Yang pertama kita hitung dulu untuk tarifnya ya. Jadi tarif itu dari total biaya tetap dan biaya variabel kemudian dibagi dengan kapasitas normal. Nah, kan tadi diketahui ya, biaya tetapnya 2 juta, biaya variabelnya 3 juta, kemudian kapasitas normalnya itu 10.000. Jadi tarif untuk biaya tetap 200, kemudian tarif untuk biaya variabel 300, dijumlahkan menjadi 500. Nah, kemudian BOP yang dibebankan pada produk. Nah, ini dari total tarif 500 dikalikan dengan kapasitas aktual. Nah, itu sebesar 5.300.000. Kemudian dibandingkan dengan BOP yang sesungguhnya. Tadi ada keterangan ya bahwa di akhir tahun itu dikeluarkannya BOP sebesar 5.225.000. Oke, dibandingkan, nah itu ada selisih 75.000. Nah, karena yang sesungguhnya ini lebih kecil ya dibanding yang dibebankan. Oke ya. Jadi ini untung ya karena ternyata jadi kita udah mengalokasikan nih sebenarnya pengeluarannya gitu ya, sederhananya kita mengalokasikan misalkan bakal jajan 10.000. Ternyata realisasinya si harga barangnya itu hanya 9.000. Nah, berarti kan kita masih ada masih bisa saving tuh ya, masih untung sebesar 1.000. Nah, ini sama halnya juga dengan ini gitu. Jadi sudah dianggarkan itu 5.300.000, ternyata yang dikeluarkan itu hanya 5.225.000 sehingga masih ada selisih berupa keuntungan sebesar 75.000. Nah, ini untuk yang selisih BOP secara keseluruhan. Nah, dari 75.000 ini kemudian dirinci lagi gitu berapa selisih dari budget variansnya atau variasi budget atau anggaran ya, karena kan komposisinya itu banyak ya, BOP itu terdiri dari beberapa biaya. Nah, itu dengan beragamnya biaya tersebut berapa selisihnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dari 75.000 ini juga ada selisih dari kapasitas gitu ya. Karena tadi kan ada perbedaan ya antara kapasitas yang sebenarnya dengan kapasitas aktual. Nah, ini kita cari dulu untuk yang budget variance-nya. Nah, ini ada 2 cara ya. Jadi kemarin rata-rata sih tugas itu hanya latihan soalnya ya hanya menggunakan satu cara. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini tuh hanya untuk membuktikan saja gitu. Jadi dengan digunakan beberapa cara hasilnya itu tetap sama gitu ya untuk membuktikan. Nah, untuk yang budget variance itu ada 2 cara ya. Cara yang satu, nah seperti ini ya, seperti yang materi sudah disampaikan juga. Jadi BOP sesungguhnya yang dikeluarkan 5.225, kemudian BOP tetap yang dianggarkan itu 2 juta. Nah, kemudian untuk BOP variabelnya kita kalikan dengan kapasitas aktual. Nah, jadi dari tarif 300 dikalikan kapasitas aktual 10.600. Nah, sehingga dijumlahkan total BOP-nya itu 5.180. Nah, oke. Kemudian ada selisih ya. Selisih sebesar 45.000. Nah, dalam hal ini selisihnya berupa kerugian. Nah, kemudian juga yang cara 2 itu hasilnya sama ya, 45.000 selisihnya berupa kerugian. Nah, kemudian untuk selisih kapasitas itu ada 3 cara. Nah, ini cara 1, 2, dan 3 hasilnya sama ya, yaitu menghasilkan
untung ya, selisih berupa keuntungan sebesar 120.000. Nah, sehingga dengan adanya untung 120.000 ditambah dengan rugi 45.000 itu masih menghasilkan keuntungan sebesar 75.000. Nah, ini ya. Ini jadi tadi di awal sudah diketahui untuk selisih BOP secara istilahnya gelondongannya, kemudian dirinci 75.000 itu ternyata dari adanya budget variance atau selisih selisih budget ya, selisih anggaran itu 45.000 berupa kerugian, kemudian juga ada selisih kapasitas sebesar 120.000 berupa untung atau laba. Sehingga ketika dijumlahkan menjadi tetap masih untung sebesar 75.000. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 sebenarnya sama saja ya, hanya ini ditampilkan untuk penyusunan anggarannya ya, kemudian juga dikelompokkan mana yang masuk ke variabel, mana yang masuk ke tetap, tapi nanti juga yang kita gunakan hanya totalnya ya, hanya total BOP variabelnya berapa, BOP tetapnya berapa, dan total BOP-nya itu berapa. Nah, di sini diminta yang pertama itu menghitung tarifnya terlebih dahulu. Ya, baik tetap maupun variabel. Setelah itu baru melakukan analisis selisih. Nah, di sini dengan keterangan bahwa kapasitas normalnya 75.000, tetapi kapasitas aktualnya itu hanya 70.000. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Kapasitas aktualnya lebih kecil dari kapasitas normalnya. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi penentuan tarif itu tinggal dibagi ya. Berapa total variabel BOP variabel, kemudian berapa total BOP tetapnya, kemudian dibagi dengan kapasitas normal. Jadi kalau untuk tarif itu menggunakan kapasitas normal. Ini diketahui tarif BOP variabelnya 250, kemudian tarif BOP tetapnya itu 230, total tarif 480. Kemudian kita bisa menghitung untuk BOP dibebankannya. Nah, untuk full costingnya itu berarti dari total tarif ya, dikalikan dengan kapasitas aktual. Nah, didapat 33.600. Untuk yang variabelnya itu menggunakan variabel costing, yaitu tarif variabel itu 250 dikali kapasitas aktual 70.000 didapat 17.500.000. Nah, kemudian kita hitung untuk selisih BOP-nya, yaitu BOP yang dibebankan pada produk itu dari total tarif 480 tadi ya, dikalikan dengan kapasitas aktual. Nah, tadi ini ya 33.600 yang perhitungan full costing. Kemudian BOP yang sesungguhnya itu 36.150. Ini dari yang ini ya, data ini. Jadi dari yang realisasi total BOP. Nah, sehingga itu ada selisih berupa kerugian karena ternyata yang dikeluarkan itu lebih besar dibanding yang dianggarkan atau dibebankan. Nah, itu lebih besarnya itu sebesar 2.550 sehingga selisih yang ada itu merupakan kerugian. Nah, kemudian setelah itu kita akan hitung untuk analisis selisih ya, budget variance-nya. Nah, ini menggunakan dua cara sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini untuk yang budget variance-nya juga ada selisih berupa kerugian sebesar 1.400.000 ya. Karena ketika dibandingkan itu realisasi atau BOP yang sesungguhnya 36150, ternyata untuk BOP yang dianggarkannya itu hanya 34750 sehingga ada kelebihan yang dikeluarkan. Begitu juga untuk cara 2 ya, hasilnya sama. Nah, kemudian untuk selisih kapasitasnya itu juga menggunakan 3 cara dan hasilnya sama. Mengalami selisih berupa kerugian sebesar 1.150 ya. Jadi cara 1 nih ya, dibandingkan antara BOP tetap yang dianggarkan 17
250, kemudian beban tetap yang dibebankan itu 230 ya, dari yang ini tarif tetap dikalikan kapasitas aktual 16.100. Nah, ini ada selisih cara dua juga sama ya. Jadi kita bandingkan antara kapasitas aktual dan kapasitas normalnya. Jadi kapasitas normalnya itu 75.000. Nah, ternyata aktualnya itu hanya mampu gitu ya memproduksi sebesar 70.000, sehingga ada kapasitas tidak terpakainya itu sebesar 5.000. Nah, 5.000 dikalikan dengan tarif BOP tetap 230. Nah, itulah tadi ya yang idle capacity tadi, ada kapasitas yang menganggur sebesar 5.000. Nah, kalau di rupiahkan ya, dikalikan dengan tarifnya menjadi 1.150.000. Itulah kerugiannya gitu ya. Nah, kemudian antara selisih budget tadi sebesar rugi 1.400.000, kemudian ditambah dengan selisih kapasitas rugi sebesar 1.150.000, itu dijumlahkan menjadi kerugian keseluruhan BOP-nya itu sebesar 2.550.000. Oke, ini untuk jawaban yang nomor 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Siapa nih? Sebentar. Makna Rosanti, ya, silakan. Iya, Bu. Kan di total BOP sesungguhnya yang di soal nomor 1 tidak diketahui ya, Bu. Kan jumlah BOP sesungguhnya setelah direalisasi itu gimana ya, Bu, cara mencari jumlah BOP sesungguhnya setelah direalisasi, Bu? Saya belum paham di situnya, Bu. Yang nomor 1. Iya, Bu. Oke, Kan BOP sesungguhnya ini diketahui di soal ada keterangan pada akhir tahun perusahaan telah mengeluarkan biaya overhead pabrik sebesar 5.225. Nah, itulah yang menjadi BOP sesungguhnya atau BOP realisasi. Karena tadi yang dianggarkan itu jumlah BOP-nya hanya 5 juta. Ternyata realisasinya itu 5.225. Gitu, Makna. berarti, Bu, biaya yang BOP sesungguhnya yang telah direalisasi sama dengan biaya overhead pabrik ya, Bu? Oke, gini. Jadi yang direalisasi itu yang dihitung biasanya itu di akhir tahun ya. Makanya ini ada kata pada akhir tahun. Nah, jadi gini. Kalau untuk yang dibebankan atau yang dianggarkan itu sudah direncanakan atau ditafsirkan ya, itu di awal. Nah, jadi misalkan gini contohnya, perusahaan ini sudah membuat perencanaan anggaran ya. Nah, jadi untuk tahun 2021 itu biasanya sudah dilakukan di bulan Desember 2020. Nah, pada saat itu direncanakan si budgetnya itu budget untuk BOP-nya ya sebesar 5 juta. Nah, kemudian di sini dijelaskan ternyata di akhir tahun perusahaan mengeluarkan biaya overhead pabriknya itu sebesar 5.225 gitu. Nah, jadi yang merupakan realisasi itu yang memang sudah terjadi ini di akhir tahun. Itu Makna. Bisa dipahami nggak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang dibebankan itu sudah direncanakan dari awal dan itu nilainya itu masih perencanaan atau peramalan atau penafsiran gitu ya. Nah, karena kan memang itu harus ya. Jadi di setiap perusahaan itu ada yang namanya RKAP ya. Jadi rencana keuangan anggaran perusahaan. Kalau di negara itu RAPBN gitu ya. Nah, mungkin kalian juga kalau yang berorganisasi itu juga ada ya yang bendaharanya atau apa itu juga mengalokasikan kira-kira untuk program kerja setahun ke depan itu butuh biayanya itu berapa. Nah, itu harus dibuat ya untuk diajukan gitu ya, untuk diajukan. Nah, setiap departemen itu mengajukan, nanti disatukan kemudian diserahkan kepada bagian keuangan.
Nah, untuk tadi agar disiapkan pos-posnya bahwa nanti departemen ini atau divisi ini butuh dana sekian, sekian, sekian dengan sudah dirinci kira-kira yang akan dikeluarkan itu untuk apa saja, apa saja. Nah, itu. Jadi agar lebih terarah ya, agar lebih terencana gitu. Dan nanti juga bisa lebih terkontrol, kemudian juga bisa menentukan. Nah, dengan biaya segini itu harus mendapatkan revenue atau penjualannya itu berapa untuk menutup si pengeluaran atau anggaran yang sudah direncanakan tadi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya antara yang ditargetkan gitu ya atau dibebankan dengan yang sesungguhnya atau realisasi gitu ya. Ada lagi? Silakan. Halo? Oke, tidak ada. Tidak ada Ibu. Oke ya, kalau tidak ada kita bisa lanjutkan ya ke materi hari ini. Teman-teman yang ada kalkulator bisa disiapkan, nanti kita bisa menghitung bareng ya. Kalkulator yang minimal pakai kalkulator HP ya, tapi lebih bagus kalau pakai kalkulator saintifik. Oke, kita lanjut ke pertemuan kelima. Jadi untuk pertemuan sebelumnya menghitung selisih BOP. Nah, pertemuan kelima juga masih seputar BOP. Jadi ini judulnya departemenisasi biaya overhead pabrik. Nah, jadi ini tentang pendistribusian ya, pendistribusian atau pengalokasian BOP di setiap departemen ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani BOP. Nah, jadi kan setiap perusahaan manufaktur ya atau pabrik itu pasti terdiri dari banyak departemen atau divisi gitu ya. Bahkan di departemen produksi sendiri nanti juga ada turunannya lagi gitu ya. Misalkan dulu contohnya saya pernah bekerja di pabrik otomotif ya, di perusahaan otomotif tapi di bagian plan-nya, di bagian pabriknya. Nah, itu tuh banyak sekali departemen di dalamnya gitu ya. Bahkan dari satu perusahaan dia memiliki 3 plant, misalkan ya 3 pabrik. Nah, itu nanti ada bagiannya lagi setiap pabrik itu. Nah, untuk bagian produksi sendiri juga kayak misalkan contohnya ini kan otomotif di Indonesia itu izinnya itu untuk ini ya assembling ya, jadi hanya untuk merakit, tidak untuk membuat ya. Nah, itu hanya merakit saja itu banyak bagiannya. Jadi nanti ada yang khusus body and paint, kemudian untuk khusus yang bagian underdeal-nya, untuk bagian yang rangkanya itu tuh beda-beda gitu. Nah, apalagi nanti di luar produksi itu juga akan lebih banyak lagi departemen-departemen yang mensupport. Nah, dalam hal ini disebutnya sebagai departemen pembantu. Jadi membantu untuk mensupport produksi, gitu ya. Nah, sehingga itu nanti harus jelas gitu ya, harus rinci setiap departemen itu mengeluarkan atau mengalokasikan BOP-nya itu berapa. Karena kan kalau untuk biaya produksi itu sudah jelas ya, karena hanya terdiri dari biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung gitu kan. Nah, BOP ini yang biasanya nilainya itu besar, kemudian juga kadang tidak tentu gitu ya, bisa tiba-tiba muncul. Nah, itu sehingga perlu yang namanya departementalisasi BOP ya. Jadi manfaatnya untuk apa? Untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Karena tadi ya biasanya nilainya itu besar walaupun biasanya
perintilan-perintilan, jadi banyak komponennya, tapi tadi kalau disatukan itu jumlahnya menjadi besar. Makanya tadi perlu adanya perencanaan ya, penafsiran peramalan yang tepat. Tadi tujuannya untuk pengendalian biaya, dan juga BOP ini kan kaitannya erat ya dengan nantinya perhitungan penentuan harga pokok produk. Nah, itu ya tentang departementalisasi BOP. Nah, kemudian langkah-langkah ya dalam menentukan tarif BOP per departemen itu, yang pertama menyusun anggaran BOP per departemen. Jadi seperti yang contoh soal tadi ya, pertemuan yang sebelumnya itu disusun anggaran BOP-nya itu apa saja pengeluarannya, kemudian diklasifikasikan mana yang masuk ke variabel, mana yang masuk ke BOP tetap. Nah, itu setiap departemen membuat seperti itu. Nah, kemudian alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, jadi tidak hanya kalau misalkan satu departemen ya mengeluarkan BOP, nah itu tidak hanya manfaatnya itu dirasakan oleh departemen tersebut, tapi bisa jadi manfaatnya dirasakan oleh departemen lain. Bisa sesama departemen pembantu atau dinikmati oleh departemen produksi. Gitu. Jadi bagiannya memang departemen pembantu nih ya, jadi pengeluarannya di situ. Nah, tapi sebenarnya barang tersebut itu diperuntukkan untuk departemen produksi, nantinya akan menerima manfaatnya gitu. Nah, jadi ada irisan gitu ya setiap departemen itu. Jadi perlu ada kejelasan alokasi BOP departemen. Nah, kemudian menghitung tarif pembebanan BOP per departemen. Jadi tadi ya seperti yang tadi, tentukan dulu tarifnya. Jadi apa perbandingan ya antara BOP yang dibebankan dengan dasar ya, dasar ininya apa namanya? Pembebanannya, bisa kapasitas ya tadi ya. Kalau tadi Mas contoh yang pertemuan sebelumnya itu masih umum ya, hanya dilihat dari kapasitas. Nah, nanti ini kita lebih spesifik lagi, ada yang berdasarkan dari jumlah karyawan gitu ya, pembebanannya bisa juga dari jam mesin, dari jam tenaga kerja, dari luas apa namanya? Luas daerah atau luas ruangannya gitu. Nah, jadi nanti ditentukan seperti itu gitu dasar pembebanannya. Nah, ini tahap penyusunan budget itu ada 4 tahap. Yang pertama, melakukan penafsiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan. Nah, itu ya, jadi kapasitas yang direncanakan itu pakai yang kapasitas normal terlebih dahulu. Baru setelah itu melakukan penafsiran BOP tidak langsung departemen. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan distribusi BOP tidak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaat. Dan yang terakhir, menjumlahkan BOP per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Nah, ini ya tahapan dalam penyusunan budget. Kemudian dasar pembebanan BOP. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jadi ada banyak dasar pembebanannya. Ini disesuaikan dengan BOP yang dikeluarkan setiap departemen. Jadi ada yang dasar pembebanannya itu berdasarkan unit produksi, nanti ada departemen yang lain berdasarkan jam mesin, nanti ada berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan jam tenaga kerja, dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian ini perhitungan tarif BOP, jadi jumlah BOP yang dianggarkan ya, yang direncanakan tadi dibagi dengan jumlah dasar pembebanan. Jadi tadi misalkan menggunakan kapasitas mesin atau jumlah karyawan, nah itu sebagai pembaginya gitu ya dalam menghitung tarif BOP. Oke, kemudian kita ini mulai masuk ya ke metode untuk perhitungan alokasi BOP-nya. Jadi ada 2 metode. Yang pertama itu ada metode alokasi langsung. Kemudian yang kedua ada metode alokasi bertahap. Nah, yang kedua ini alokasi bertahap dibagi 2 lagi. Ada yang alokasi bertahap timbal balik dan juga ada alokasi bertahap tidak timbal balik.
Nah, yang timbal balik juga ada 2 metode, bisa menggunakan metode aljabar, bisa menggunakan metode alokasi kontinu. Jadi sebenarnya totalnya itu ada 4 metode. Yang pertama metode alokasi langsung, kemudian yang kedua ada metode aljabar ya, yang merupakan bagian dari metode alokasi bertahap timbal balik. Yang ketiga ada metode alokasi kontinu, sama ya, merupakan alokasi bertahap timbal balik. Dan yang keempat ada metode alokasi bertahap tidak timbal balik. Oke, kita lihat seperti apa setiap metode itu penjelasannya. Nah, untuk metode alokasi langsung itu pengertiannya yaitu metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen pembantu ke departemen produksi. Ya. Jadi langsung. Nah, jadi BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Nah, jadi dalam hal ini contohnya nih ya, ada 2 departemen produksi, 1 dan 2, kemudian ada 2 departemen pembantu A dan B. Nah, kemudian dalam hal ini departemen pembantu ya masing-masing A dan B ini mengalokasikan BOP-nya untuk diberikan ya, dialokasikan ke 2 departemen produksi, 1 dan 2. Nah, jadi departemen pembantu A mengalokasikan ke departemen produksi 1 dan 2, begitu juga departemen pembantu B langsung mengalokasikan ke departemen produksi 1 dan 2. Nah, kemudian antar departemen pembantu itu tidak saling mengalokasikan. Nah, itu contoh metode alokasi langsung. Jadi departemen pembantu itu hanya mengalokasikan secara langsung ke departemen produksi. Nah, itu yang dimaksud dengan metode alokasi langsung. Kemudian metode alokasi bertahap timbal balik. Nah, tadi alokasi bertahap itu ada 2 ya. Ada yang timbal balik, ada yang tidak timbal balik. Nah, untuk yang timbal balik ada dari katanya juga timbal balik ya. Jadi saling kalau timbal balik itu. Nah, ini dari gambar ini pun juga sudah terlihat ya. Nah, ini penjelasannya bahwa biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Nah, ini ya, kita lihat ini gambarnya dan panahnya. Jadi, departemen pembantu A dan departemen pembantu B itu saling memberi. Ya, jadi departemen pembantu A ke departemen pembantu B mengalokasikan, kemudian departemen pembantu B pun mengalokasikan BOP-nya ke departemen pembantu A, dan kemudian masing-masing dari setiap departemen pembantu A dan departemen pembantu B itu mengalokasikan ke departemen produksi 1 dan 2. Ya, jadi dalam hal ini timbal baliknya itu saling mengalokasikan sesama departemen pembantu. Itu ya, itu untuk yang bertahap timbal balik. Nah, kemudian untuk yang mengalokasi bertahap tidak timbal balik. Nah, ini tidak timbal balik. Nah, itu jadi metode pengalokasian biaya dari departemen pembantu ke departemen produksi secara bertahap. Nah, jasa pada departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu dan produksi, tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material akan diabaikan. Nah, jadi antar departemen pembantu, misalkan ada salah satu yang mengalokasikan, itu tidak harus dibalas istilahnya gitulah ya. Jadi ini apa ya? Ini bertepuk sebelah tangan lah ya gitu. Jadi tidak harus dibalas. Nah, ini contohnya nih ya, dari gambar ini si departemen pembantu B itu mengalokasikan ke departemen pembantu A. Ya, kemudian juga mengalokasikan ke departemen produksi 1 dan 2. Nah, tapi departemen pembantu A tidak membalas atau tidak timbal balik mengalokasikan ke departemen pembantu B, tapi hanya mengalokasikan ke departemen produksi saja 1 dan 2. Nah, dalam hal ini bisa jadi tadi yang dialokasikan ya BOP departemen pembantu A ini ke departemen pembantu B nilainya itu tidak material atau bisa dikatakan nilainya itu kecil.
nilainya itu apa ya? Tidak ekonomis lah ya gitu. Jadi kalaupun tidak diperhitungkan itu tidak akan berpengaruh gitu. Nah, ini contoh dari yang tidak timbal balik. Jadi tidak harus mengalokasikan kembali setelah tadi diberikan alokasi dari sesama departemen pembantu. Gitu ya. Itu yang membedakan antara metode alokasi bertahap, timbal balik dan tidak timbal balik gitu ya, dilihat dari alokasi sesama departemen pembantunya apakah saling mengalokasikan. Nah, itu yang disebut dengan yang timbal balik. Kalau yang tidak timbal balik itu yang tidak harus saling mengalokasikan. Itu baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke contoh perhitungannya? Silakan, boleh. Bisa diikuti. Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Oke ya. Oke, berarti sementara belum ada, kita lanjutkan. Boleh ini ya, kita hitung bersama ya, disiapkan kalkulatornya. Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Nanti masing-masing metode kita lihat contoh perhitungannya. Yang pertama ini contoh dari metode alokasi langsung. Nah, jadi dalam hal ini sudah disusun ya, dibuat penyusunan budgetnya. Nah, ini dalam hal ini departemen produksinya ada 3, A, B, dan C. Kemudian departemen pembantunya ada 2, X dan Y. Nah, kemudian untuk budget BOP atau BOP yang dianggarkan ya, yang dibebankan. Nah, itu di awal untuk departemen produksi A itu 5 juta, kemudian yang B 6 juta, yang C 7.500.000. Dan untuk departemen pembantu X itu 4 juta, yang Y 3.500.000. Nah, kemudian untuk BOP aktual atau yang sesungguhnya realisasinya ternyata departemen produksi A itu 5.500.000, kemudian yang B 6.200.000, yang C 7.100.000, kemudian departemen pembantu X 4.300.000 dan yang Y-nya itu 3.200.000. Nah, kemudian diketahui di sini untuk kapasitas normalnya dan kapasitas aktualnya ya. Ini bisa dilihat untuk yang departemen produksi A itu kapasitas normalnya itu 10.000 JM, jadi jam pemeliharaan. Nah, kemudian untuk yang B itu 12.000 JKL, jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang C 12.500 CKL. Nah, sedangkan untuk kapasitas aktualnya ternyata departemen produksi A itu 11.000, untuk yang B 10.000 dan yang C 13.000. Nah, kemudian ini diketahui ada jumlah karyawan dan juga luas lantai. Nah, jumlah karyawan dan luas lantai itu sebagai nantinya itu dasar pembebanan dalam penentuan tarif. Ya. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa nih dasar pembebanan untuk departemen pembantu X itu menggunakan jumlah karyawan. Nah, jadi nanti yang X itu menggunakan dasar pembebanannya yang ini ya, jumlah karyawan. Kemudian untuk departemen pembantu Y itu menggunakan luas lantai, berarti yang ini, ya, yang bawah ya. Oke, nah dari informasi ini kita mulai hitung. Oke, yang pertama kita hitung dulu untuk dasar alokasi setiap departemen pembantu. Kita harus tahu dulu ya. Jadi tadi kan di awal ini sudah tahu nih budget BOP-nya berapa. Nah, ini yang departemen pembantu kan 4 juta. Kemudian 3.500.000. Nah, tapi kita belum tahu berapa proporsi budget yang akan dialokasikan ya. Untuk departemen A itu berapa, B berapa, C berapa dari 4 juta yang dimiliki oleh departemen pembantu X. Begitu juga untuk yang Y, kita belum tahu proporsinya. Maka kita hitung terlebih dahulu yang bagian bawah ini. Dasar alokasi departemen X. Tadi berdasarkan informasi tambahan bahwa dasar alokasi departemen X itu menggunakan jumlah karyawan.
ya, sehingga yang ini. Nah, ini untuk setiap departemen sudah diketahui ya jumlah karyawannya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini berapa? 1.200 tambah 1.300 tambah 2.000 tambah 750 tambah 500. Itu jadi total jumlah karyawannya ada berapa? Kan boleh sama-sama menghitung ya. Berapa? 5.000 Ibu. 1.750. 5.720 Ibu. Yang mana tuh? 1.200 ditambah 1.300. Semua ini ya, yang jumlah, hanya yang jumlah karyawan. Iya Ibu. 1.200 ditambah 1.300 1.300 Tambah tambah 2.000. 2.000. Oke, jumlah tadi berapa? 5.000. 5.720. Baik, itu keseluruhan. Nah, sekarang kalau jumlah karyawan hanya departemen produksi saja, itu berapa? 4.500. Oke, 4.500. Nah, karena dalam hal ini departemen pembantu, masing-masing departemen pembantu ya, dengan metode alokasi langsung itu hanya mengalokasikan ke departemen produksi. Ya, jadi departemen pembantu X itu hanya mengalokasikan ke departemen produksi ABC, begitu juga untuk departemen pembantu Y. Sehingga yang kita jumlahkan untuk dasar pembebanan jumlah karyawan itu hanya jumlah karyawan untuk departemen produksi saja. Tadi nilainya berapa? 4.500 ya totalnya. Nah, kita hitung proporsi masing-masing dari setiap departemen produksi. Nah, untuk departemen produksi A itu ada 1.200 orang karyawan ya. Nah, berarti proporsinya dari jumlah keseluruhan karyawan di departemen produksi itu 1.200 dibandingkan atau dibagi dengan 4.500 ya, total keseluruhan. Jadi didapat proporsinya 27%. Nah, kemudian untuk departemen B, jumlah karyawannya itu 1.300 orang. Dibandingkan dengan 4.500, proporsinya 29%. Nah, kemudian departemen C itu jumlahnya ada 2.000 karyawan. Dibandingkan dengan 4.500, didapat proporsinya 44%. Nah, ini untuk dasar pembebanan departemen X sudah diketahui ya. Jadi untuk persentase atau proporsi yang nantinya dialokasikan dari departemen X ke masing-masing departemen produksi. Jadi nanti dari 4.000 yang dimiliki departemen X itu nanti akan diberikan 27%-nya untuk departemen A, 29%-nya untuk departemen B, dan 44%-nya untuk departemen C. Begitu halnya juga untuk departemen pembantu Y. Kita hitung dulu dari yang dia miliki 3.500 ini berapa masing-masing akan dialokasikan untuk setiap departemen produksi ya, A, B, C. Nah, untuk yang departemen pembantu Y itu menggunakan dasar pembebanannya itu luas lantai. Jadi luas lantai di ruangannya tersebut gitu ya, itu satuannya meter persegi. Nah, ini hitung berapa? 8.000 tambah 6.000 ditambah 4.000. Berapa? 21.500. 8 tambah 6 tambah 4. 18.000 Bu. 18.000. Oke, 18.000 ya. Caranya sama dengan yang tadi. Jadi tinggal dibandingkan setiap departemen produksinya. Tadi departemen produksi A itu luas lantainya 8.000 meter persegi dibagi 18.000 meter persegi. Jadi proporsinya itu 45%. Kemudian yang B itu 6.000 dibagi 18.000 33%, dan yang C 4.000 dibagi 18.000 itu 22%. Nah, sehingga
Ini sudah diketahui ya, nantinya itu dari 3.500 yang dimiliki oleh Departemen Pembantu Y, maka akan dialokasikan untuk Departemen A itu 45%-nya, Departemen B 33%-nya, dan Departemen C 22%-nya. Oke, langsung kita hitung seperti ini ya, membuat tabel seperti ini. Nah, ini yang paling awal ini kita masukkan budget BOP sebelum alokasi. Nah, ini ya, dari yang paling atas ya, yang paling atas yang budget BOP ini ya, 5 juta, 6 juta, 7 juta 500, 4 juta, dan 3 juta 500. Ini kita singkat ya, dalam ribuan seperti ini. Nah, kemudian kita hitung alokasi. Yang pertama kita hitung alokasi dari Departemen Pembantu X terlebih dahulu. Nah, Departemen Pembantu X itu memiliki 4.000. Kemudian kita sudah tahu tadi masing-masing proporsinya. Jadi untuk Departemen X itu 27%, sehingga 27% dikali 4.000 itu 1.080. Kemudian Departemen B itu mendapat 29%, dikali 4.000 itu 1.160, dan Departemen C itu 44%, dikali 4.000 sehingga didapat 1.760. Nah, ini dijumlahkan itu hasilnya 4.000. Nah, sehingga ini habis ya, untuk alokasi Departemen X ini sudah habis diberikan ke Departemen Produksi ABC, sehingga di sini minus. Nah, kemudian yang kedua itu alokasi Departemen Pembantu Y. Nah, tadi juga kita sudah hitung untuk proporsinya. Jadi Departemen A itu mendapat 45%. Jadi dikalikan dengan 3.500 didapat 1.575. Kemudian Departemen B itu mendapat 33%, dikali 3.500 itu 1.155, dan Departemen C mendapat 22%, dikali 3.500 itu 770. Kemudian ini kalau in total itu 3.500. Nah, jadi untuk Departemen Y pun sama, habis sudah dialokasikan untuk ketiga Departemen Produksi, sehingga di sini minus ya 0. Jadi Departemen Pembantu X dan Y sudah habis untuk BOP-nya. Nah, kemudian kita jumlahkan budget BOP setelah alokasi untuk Departemen Produksi A, B, dan C. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. Dari yang tadinya budget BOP sebelum alokasi itu Departemen Produksi A hanya 5.000, kemudian ada tambahan dari Departemen X 1.080, dan dari Departemen Y 1.575, sehingga total budget setelah alokasi menjadi 7.655. Kemudian juga untuk Departemen B, tadinya sebelum alokasi 6.000, kemudian ada tambahan ya, alokasi dari Departemen X 1.160, dari Departemen Y 1.155, sehingga setelah alokasi menjadi 8.315. Nah, kemudian untuk yang C tadinya 7.500, kemudian ada tambahan alokasi dari Departemen X 1.760 dan Departemen Y 770, sehingga total BOP setelah alokasinya itu 10.030 ya. Ini dalam ribuan. Nah, sudah diketahui ya budget BOP setelah alokasinya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung tarif dan pembebanannya. Nah, untuk tarifnya sendiri itu dari total budget setelah alokasi dari masing-masing setiap Departemen Produksi, kemudian dibagi dengan kapasitas normal ya, yang tadi sudah diketahui di awal di soalnya ya, kapasitas normal yang ini. Nah, ini tinggal dibagi sehingga didapat masing-masing tarif dari Departemen Produksi A, B, dan C ya, sebesar ini. Nah, setelah itu dihitung pembebanan BOP-nya, yaitu dari masing-masing tarif dikalikan dengan kapasitas aktualnya.
Ya, itu juga sudah diketahui kapasitas aktualnya sehingga didapat untuk pembebanan BOP Departemen Produksi A itu 8.425.000, Departemen B 6.929.200 dan Departemen Produksi C 10.431.200. Nah, ini tadi ya. Jadi dihitung dulu berapa proporsinya ya. Proporsi yang akan diberikan dari Departemen Pembantu kepada Departemen Produksi. Setelah tahu proporsinya berapa, baru dihitung alokasi yang akan diberikannya itu berapa, kemudian dijumlahkan BOP setelah alokasinya, baru setelah itu tentukan tarif BOP-nya, dan yang terakhir berapa pembebanannya BOP ya dari tarif dikalikan dengan kapasitas aktual. Oke, itu perhitungan dengan metode alokasi langsung. Oke ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke metode alokasi yang kedua? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang kedua ini kita masuk ke metode yang bertahap. Nah, bertahap yang timbal balik. Nah, itu menggunakan metode alokasi kontinu. Jadi ada kata kontinu ya, berarti nanti akan dihitung secara terus-menerus alokasinya gitu ya. Setiap tahapannya itu berapa. Gitu ya, dari masing-masing departemen pembantu karena ini bertahap dan timbal balik gitu ya. Jadi akan nanti saling mengalokasikan sesama departemen pembantu dan juga nanti kedua departemen atau berapapun jumlah departemen pembantu akan mengalokasikan ke departemen produksi. Nah, ini contohnya ada 2 departemen produksi A dan B, kemudian juga departemen pembantu X dan Y. Nah, kemudian untuk BOP yang dibebankannya itu Departemen Produksi A 9 juta, Departemen B-nya 15 juta, dan untuk Departemen Pembantu X 3 juta, untuk Departemen Y-nya itu 5 juta. Nah, kemudian kalau tadi kita harus menghitung dulu ya di metode yang langsung proporsinya, kalau ini sudah diketahui. Ya, jadi untuk proporsinya Departemen Pembantu X ini nantinya itu akan mengalokasikan ke Departemen Pembantu Y sebesar 10%, kemudian ke Departemen Produksi A 65% dan Departemen Produksi B 25%. Jadi in total 100% ya. Nah, kemudian untuk yang Departemen Pembantu Y, dia akan mengalokasikan ke Departemen Pembantu X sebesar 20%, ke Departemen Produksi A 45%, dan Departemen Produksi B 35%. Juga sama in total 100%. Oke ya. Ini untuk proporsinya ya. Kemudian setelah itu kita hitung alokasi BOP Departemen Pembantu dengan alokasi kontinu ya, kontinu terus-menerus. Nah, dalam hal ini yang pertama kita hitung terlebih dahulu sesama alokasi Departemen Pembantu ya. Jadi antara Departemen Pembantu X dan Y. Kita akan hitung secara bertahap berapa saja alokasi yang diberikan. Jadi yang pertama kita masukkan BOP yang dibebankan ya. Jadi untuk yang X itu yang dianggarkannya itu ada 3 juta dan Departemen Pembantu Y itu 5 juta. Nah, kemudian tadi berdasarkan informasi yang proporsi itu, si Departemen X itu akan memberikan 10% ke Departemen Y, sedangkan yang Y akan memberikan 20% ke Departemen X. Nah, sehingga tadi kan si X itu akan memberikan berapa? 10% ya ke Y. Nah, 10% dari 3 juta itu berapa? 300
nih ya. Kita mulai dari yang X terlebih dahulu, 300.000. Nah, ini karena sudah dialokasikan sehingga habis. Nah, sedangkan untuk departemen Y itu jadi bertambah 5 juta, kemudian ada alokasi 10% dari departemen X menjadi 5.300.000. Nah, kemudian kita hitung alokasi BOP departemen Y. Nah, tadi departemen Y itu memberikan 20% alokasi ke departemen X, sehingga dari 5.300.000 dikali 20% itu sebesar 1.060.000. Nah, ini jadi ada alokasi tambahan di departemen X sebesar 1.060.000. Kemudian untuk departemen Y habis sudah dialokasikan. Nah, kita kembali lagi ke departemen X. Nah, ini ya, jadi dari 1.060.000 yang dia punya, dia akan alokasikan ke departemen Y sebesar 10%. 10% dari 1.060.000 yaitu 106.000 karena sudah dialokasikan, X-nya habis, yang Y bertambah 106.000. Kemudian alokasi departemen Y. Nah, dari Y ke X itu mengalokasikan sebesar berapa? 20%. Nah, 106.000 kali 20% itu hasilnya 21.200. Jadi gitu ya, terus zigzag. Jadi zigzag sesuai proporsi tadi sudah ditentukan mengalokasikannya sampai nanti semuanya itu habis nih ya. Jadi untuk departemen pembantu X sudah habis dialokasikan dan departemen mana? Pembantu Y itu sisa 1. Nah, kalau 1 ini kan tidak material ya, jadi nggak apa-apa gitu. Dianggap ini berarti sudah habis keduanya, saling mengalokasikan. Nah, ketika kita sudah tahu untuk alokasi sesama departemen pembantu, setelah itu kita hitung. Kita hitung nilai setiap alokasinya. Nah, ini contoh untuk departemen X berarti kan awal 3 juta ya, kemudian ditambah 1.060.000. Kemudian setelah itu ditambah 21.200, setelah itu ditambah 424, kemudian ditambah 8. Nah, itu hasilnya berapa? Bisa bantu menghitung? Untuk yang jumlah alokasi yang departemen pembantu X, silakan. Berapa? 3 juta ditambah 1.060.000 ditambah 21.200 ditambah 424 ditambah 8. Berapa hasilnya? 4.081.632. Oke. Betul, Andre ya. Nah, itu untuk total alokasi dari departemen pembantu X yang diberikan dari departemen Y. Nah, sekarang berapa total alokasi departemen Y? Silakan, boleh bantu dihitung kembali. Rp 5.408.162. Betul, betul Andre ya. Jadi untuk yang Y juga sama, dijumlahkan dari 5 juta tambah 300.000, kemudian ditambah 106.000 tambah 2.120 tambah 42 ditambah 1 ya. Ini nanti nggak apa-apa sih 1 mau ditambahkan atau enggak juga ya. Nah, itu. Jadi kita sudah tahu nih ya total alokasi dari departemen X dan juga departemen Y, gitu ya. Jadi total BOP setelah ditambahkan alokasi dari departemen pembantu lainnya. Nah, ini ya tadi yang sudah dihitung betul. Nah, setelah kita tahu BOP setelah adanya alokasi dari departemen pembantu ya, adanya timbal balik. Nah, kemudian kita akan hitung juga berapa proporsi dari departemen pembantu ini yang diberikan ke departemen produksi.
Ya, ini kita masukkan BOP yang sebelum adanya alokasi. Tadi Departemen Pembantu X itu 3 juta, Departemen Pembantu Y itu 5 juta, kemudian Departemen Produksi A 9 juta, dan Departemen Produksi B itu 15 juta. Kemudian tadi kita sudah tahu ya, untuk Departemen X itu total BOP setelah alokasinya itu 4.081.632. Kemudian untuk total BOP setelah alokasi dari Departemen Y itu 5.408.163. Nah, nantinya nilai ini yang akan kita kalikan dengan proporsi yang sudah ditentukan di awal tadi. Nih ya, jadi Departemen X akan memberikan 10% ke Departemen Y, 65% A, dan 25% ke B. Oke ya. Nanti kita hitung. Nah, tadi Departemen X itu punya 4.081.632. Nah, kemudian dari sini akan dialokasikan 10% ke Departemen Y. Jadi 10% dikalikan 4.081.632 itu hasilnya 408.163. Kemudian akan dialokasikan 65% ke Departemen A. 65% dikali 4.081.632 hasilnya 2653.061. Kemudian proporsi yang dialokasikan ke Departemen Produksi B itu sebesar 25%. 25% dikali 4.081.632 itu hasilnya 1.020.508. Ya, sambil di cross check juga ya, dihitung kembali. Nah, ini untuk proporsi ya dari Departemen Pembantu X yang dialokasikan ke departemen lain. Nah, kemudian alokasi dari Departemen Pembantu Y ke departemen lain. Nah, berdasarkan informasi ini, si Departemen Y akan memberikan Departemen X 20%, ke Departemen A 45%, dan Departemen B 35%. Lebih. Oke, jadi dari yang Departemen Y punya setelah alokasi tadi ya 5.408.163 ini akan diberikan ke Departemen X itu 20%. Jadi 20% dikali 5.408.163 didapat 1.081.632. Kemudian akan memberikan 45% ke Departemen A. Nah, 45% dikalikan 5.408.163 hasilnya ini 2.433.673, dan yang terakhir itu proporsi yang dialokasikan ke Departemen Produksi B itu 25%. 25% dikalikan 5.408.163 hasilnya 1.892.857. Nah, kemudian jumlahkan. Nah, untuk Departemen X dan Y ini habis ya, karena tadi sudah dialokasikan ke sesama Departemen Pembantu dan juga dialokasikan ke Departemen Produksi. Nah, sedangkan untuk Departemen Produksi itu alokasi BOP-nya menjadi bertambah. Karena tadi ada tambahan ya, alokasi dari Departemen Pembantu X dan Departemen Pembantu Y. Sehingga yang tadinya Departemen A itu 9 juta, ada tambahan dari Departemen X dan juga Departemen Y menjadi totalnya 14.086.734. Sedangkan untuk Departemen B yang tadinya sebelum alokasi 15 juta, kemudian ada tambahan alokasi dari Departemen X dan Y, sehingga totalnya menjadi 17.913.265. Nah ini ya, ini untuk perhitungan metode alokasi kontinu. Kemudian yang ketiga itu metode aljabar, yang merupakan juga bagian dari metode alokasi bertahap timbal balik. Nah, ini lebih sederhana ya kalau ini menggunakan persamaan aljabar. Jadi kita buat persamaannya, X itu sama dengan jumlah biaya Departemen X setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Y.
Kemudian yang Y sebaliknya, jumlah biaya Departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari Departemen X. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi yang X itu 3 juta ya sebelum alokasi, kemudian ditambah 0,20 Y. Karena tadi akan mendapat proporsi 20% ya, 20% dari Y. Nah, kemudian yang Y itu sebelum alokasi itu 5 juta. Kemudian ditambah dengan 0,10X, yaitu 0,10 itu dari proporsi 10% yang dialokasikan oleh Departemen X. Nah, ini untuk persamaannya ya. Kemudian kita turunkan, jadi X itu tadi ya 3 juta ditambah 0,20 Y. Nah, tadi Y-nya kita masukkan yaitu 5 juta ditambah 0,10X sehingga didapat X-nya itu 4.81.633. Hasilnya sama ya dengan yang tadi ini ya. Hanya beda selisih satu rupiah itu nggak masalah. Kemudian yang Y, karena X-nya sudah diketahui, tinggal kita hitung ya. Jadi 5 juta ditambah 0,10 dikalikan 4.81.633. Sehingga Y-nya 5.408.163. Hasilnya sama ya. Nah, lebih mudah yang mana nih menurut kalian? Gunakan yang tadi, yang continue atau yang aljabar? Jabar Bu menurut saya. Yang Jabar ya. aljabar. Lebih cepat ya mendapatkan alokasi. Jadi tidak perlu tadi yang mana ini ya, yang panjang ini ya, karena khawatir nanti ada kesalahan mengalihkan proporsi ya. Iya, Nah, Ibu. baru nanti ya setelah didapat dari persamaan ini tinggal langsung menghitung ini ya, proporsi masing-masing departemennya. Oke ya, jadi silakan bisa yang untuk yang metode bertahap timbal balik itu tadi bisa menggunakan 2 metode. Jadi continue dan aljabar seperti ini gitu ya. Kemudian metode yang terakhir. Nah, itu metode bertahap tidak timbal balik gitu ya. Jadi tidak timbal balik. Nah, tadi itu kalau yang tidak timbal balik itu tidak harus gitu ya, tidak harus saling mengalokasikan tadi ya, yang bertepuk sebelah tangan tadi ya. Jadi ada yang mengalokasikan kemudian tidak dibalas, mengalokasikan kembali gitu ya. Dan juga kata kuncinya itu dia berurutan. Jadi nanti sudah ditentukan urutannya dalam pengalokasian yang mana dulu gitu. Nah, ini di awal dibuat dulu untuk penyusunan anggarannya ya. Ini apa-apa saja yang masuk ke dalam BOP, kemudian dikelompokkan mana yang masuk variabel, mana yang masuk tetap, kemudian di akhir dihitung totalnya ya, total BOP-nya. Itu untuk Departemen Produksi A itu total produksinya 2.175, untuk produksi B itu 2.675, untuk Departemen Pembantu X 700, Departemen Pembantu Y 1.505, dan Departemen Pembantu Z 430. Nah, ini yang total BOP ini yang paling bawah kita pindahkan ya untuk nanti menghitung alokasi. Karena ini masih berupa BOP yang dianggarkan ya atau yang direncanakan. Nah, kemudian ada informasi tambahan ya, selain data penyusunan anggaran tadi, ada informasi tambahan bahwa PT Eliona mengolah produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen tadi ya, produksi A dan B, kemudian 3 departemen pembantu X, Y, dan Z. Nah, alokasi BOP departemen pembantu dilakukan dengan metode urutan alokasi yang diatur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu departemen Z dulu, kemudian departemen Y, baru departemen pembantu X. Nah, BOP Departemen Pembantu Z itu dialokasikan atas dasar pemakaian KWH atau listrik ya. Kemudian
untuk departemen pembantu Y itu dialokasikan atas dasar jumlah karyawan. Nah, yang terakhir, departemen pembantu X itu dialokasikan atas dasar jam kerja pemeliharaan. Nah, jadi ketiga departemen pembantu ini memiliki dasar pembebanannya berbeda-beda ya. Nah, itu informasinya. Kemudian informasi yang kedua, dalam membebankan BOP kepada produk digunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dengan kapasitas normal 50.000. Nah, kemudian Departemen B itu menggunakan jam mesin dengan kapasitas normalnya itu 25.000. Oke ya, jadi sudah ada kedua informasi ini untuk nantinya melengkapi dalam hal menghitung alokasi. Oke, nah ini untuk ketentuan tadi dasar pembebanannya ya. Jadi tadi yang menggunakan dasar pemakaian KWH itu untuk Departemen Z ya. Makanya di sini Departemen Z-nya di sini tidak ada ya, karena nanti alokasi budget BOP-nya dia nantinya yang akan dialokasikan ke departemen yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang jumlah karyawan itu Departemen Y. Nah, di sini Departemen Z tadi sudah habis ya untuk di yang sebelumnya. Kemudian di sini juga Departemen Y nanti akan habis alokasinya karena akan dialokasikan ke tiga departemen yang lainnya. Nah, kemudian untuk jam pemeliharaan itu atas dasar pembebanan dari Departemen Pembantu X. Nah, nantinya yang akan dialokasikan ke kedua departemen produksi A dan B. Ya, ini perhatikan untuk proporsinya ya atau persentasenya. Nanti ini yang akan dijadikan perhitungan ya dari proporsi atau persentase ini nantinya akan dikalikan ya dengan alokasi BOP yang dimiliki setiap departemen pembantu. Baik, nah kita mulai hitung. Jadi tadi kita masukkan ya untuk total BOP tadi di yang paling bawah di bagian penyusunan anggaran kita pindahkan total BOP sebelum alokasi. Departemen A itu 2.175. Kemudian Departemen B itu 2.675, Departemen X 700, Departemen Y 1.505, Departemen Z 430. Nah, tadi dikatakan di informasi tadi bahwa urutannya itu Z dulu, kemudian Y, baru X gitu ya. Nah, kemudian tadi juga sudah dikatakan menggunakan dasar alokasinya apa saja. Nah, kita hitung yang pertama itu untuk Departemen Z. Nah, Departemen Z memiliki alokasi BOP itu 430. Nah, 430 dia atas dasar alokasi KWH. Nah, ini ya, jadi kita gunakan ini untuk proporsinya. Jadi untuk yang Y 10%, yang X 20%, B 30%, untuk yang A 40%. Sehingga dari total BOP yang dimiliki Departemen Z 430 ini akan diberikan ke Departemen Y sebesar 10%. Nah, 10%-nya itu 43 ya dari 430. Kemudian ke Departemen X itu diberikan sebesar 20% ya, 20%. Nah, 20% dikali 430 hasilnya 86. Nah, kemudian alokasi untuk Departemen B itu sebesar 30%. Ya, 30% dikali 430 itu 129. Nah, kemudian alokasi untuk Departemen A itu 40%. 40% kali 430, 172. Nah, in total ini dijumlahkan itu sebesar 430. Nah, sehingga untuk Departemen Z selesai. Dia sudah habis dialokasikan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke urutan selanjutnya, yaitu alokasi dari Departemen Y.
Nah, Departemen Y ini menggunakan dasarnya itu jumlah karyawan. Nah, ini ya, kita gunakan proporsi yang ini. Ke Departemen A 40%, Departemen B 50%, dan Departemen X 10%. Oke, nah yang kita gunakan adalah total BOP yang sebelum adanya alokasi ditambah dengan yang sudah ada alokasi dari Departemen Z. Nah, sehingga yang kita gunakan itu sebesar 1.548. Nah, dari 1.548 itu akan dialokasikan ke Departemen X itu sebesar 10%, ya. Betul ya, 10%. Kemudian setelah itu dialokasikan ke Departemen B itu 50%. Ya, 50% dikalikan dari 1.548 itu didapat 774. Kemudian yang dialokasikan ke Departemen A itu sebesar 40%. 40% dikali 1.548 didapat 619,2. Nah, kemudian ini di total menjadi 1.548. Nah, ini untuk Departemen Y selesai, habis. Setelah itu kita lanjut ke urutan berikutnya, yaitu Departemen X. Nah, Departemen X itu di awal total BOP-nya 700, kemudian dapat alokasi dari Departemen Z86, dapat alokasi dari Departemen Y 154,8, sehingga total akhirnya itu setelah alokasi menjadi 940,8. Nah, nilai inilah nantinya yang akan dialokasikan kepada Departemen A dan B atas dasar jam pemeliharaan. Nah, ini tarifnya menggunakan yang ini, proporsinya ya, bukan tarif, proporsinya dialokasikan ke Departemen A 40%, ke Departemen B 60%. Nah, sehingga untuk Departemen B 60% dikali 940,8 itu didapat 564,48. Kemudian Departemen A mendapat alokasi sebesar 40% ya. 40% dikali 940,8 didapat 376,32. Nah, di total menjadi ini ya 940,8. Departemen X juga selesai, habis ya, sudah dialokasikan. Nah, sehingga tersisa tinggal Departemen A dan B. Nah, Departemen A dan B ini kita jumlahkan ya, berapa jumlah alokasi BOP yang diterima dari Departemen Pembantu. Untuk Departemen A itu mendapat alokasi dari Departemen Z, kemudian Y dan X, totalnya itu 1.167,52. Dan untuk Departemen Produksi B mendapat alokasi dari Departemen Z, Departemen Y, dan Departemen X itu totalnya sebesar 1.467,48. Nah, sehingga jumlah BOP setelah adanya alokasi BOP dari Departemen Pembantu yaitu tinggal ditambahkan ya dari total BOP sebelum alokasi ditambah mendapat alokasinya berapa. Sehingga untuk Departemen A, ini kenapa jadi gini ya? Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi sehingga untuk Departemen A itu setelah alokasi menjadi 3.342,52 dan untuk Departemen B itu 4.142,48. Belum. Oke ya, nah tadi setelah tahu total BOP-nya setelah alokasi, baru dihitung tarif pembebanannya. Nah ini dari mana? Yaitu tadi ada informasi ya, yang dua informasi tadi. Nah ini, jadi ada kapasitas normal diketahui untuk Departemen A itu 50.000 dan Departemen B itu 25.000. Kalau Departemen A itu menggunakan apa?
Dasar pembebanannya itu jam tenaga kerja langsung, dan Departemen B itu dasar pembebanannya menggunakan jam mesin. Ya, sehingga tarif pembebanan BOP-nya itu untuk Departemen A ini ya, kapasitas normalnya 50.000, Departemen B 25.000. Kemudian tadi total BOP setelah alokasi untuk Departemen A itu 3.342.520, dan untuk total BOP setelah alokasi di Departemen Produksi B itu totalnya 4.412.480. Sehingga untuk tarifnya tinggal dibagi antara total anggaran ya BOP dibagi dengan dasar pembebanannya. Jadi 42520 dibagi 50.000, didapat tarif pembebanan untuk Departemen A itu 66,85, dan untuk Departemen B itu dibagi dari total anggaran BOP 4412480 dibagi 25.000, hasilnya 165,70. Oke, sudah selesai penjelasan untuk metode dan juga contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa diikuti tadi? Mungkin terlalu cepat ya. Halo. Pada tidur nih, jangan-jangan nih. Ya, Ibu. Halo. Bisa dimengerti? Insya Allah bisa. Oke, nanti ini ya teman-teman bisa inilah ya, bisa mendengarkan kembali ya recordingnya. Nanti seperti biasa saya masukkan ke YouTube, nanti akan saya share linknya, dan juga nanti saya akan share untuk seperti biasa ya materi, kemudian jawaban pertemuan latihan soal pertemuan sebelumnya, dan juga teman-teman agar lebih paham harus berlatih ya. Seperti biasa nanti coba dilatih menggunakan beberapa metode ini gitu ya. Jadi agar lebih, kalau mengerjakan sendiri itu biasanya akan lebih paham. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada silahkan nanti dikerjakan. Mau per kelompok atau individu? Kelompok, Ibu. Lebih nyaman mana? Halo? Mau per kelompok, mau individu latihannya? Kelompok, Ibu. Oke, ya. Jadi saya tujuannya dua pertemuan terakhir yaitu kelompok itu harapannya agar kalian bisa saling diskusi gitu ya. Jadi yang benar-benar sudah memahami nanti bisa sharing ke teman-teman yang misalkan ada yang miss, ketinggalan, atau misalkan ada yang belum dimengerti gitu ya. Biasanya kalau belajar dengan sesama teman itu lebih efektif gitu ya. Nah, jadi kelompok lagi nih ya. Iya, Ibu. Tuh udah pada lemes suaranya. Oke, silakan ya. Nanti berlatih ada 2 soal dikerjakan ya. Nah, ini sama dengan yang sudah tadi saya jelaskan ya, dicontohkan. Nanti tinggal dihitung ya, berapa apa alokasinya berapa, kemudian jumlah BOP setelah alokasi gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini menggunakan metode aljabar ya. Baru setelah itu nanti dihitung untuk alokasinya. Baik ya. Saya rasa sih tidak sulit ya, coba nanti dikerjakan ya. Seperti biasa nanti dikumpulkan di Evita perwakilan kelompoknya saja dalam bentuk Excel. Deadline-nya seperti biasa ya, hari Selasa pukul 16 WIB ya. Jadi saya harap tidak ada yang terlewat ya, yang lupa-lupa atau ketiduran, karena waktunya cukup panjang ya dengan hanya 2 soal. Oke, yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri?
Dari saya cukup, Ibu. Dari Cukup. saya juga cukup, Ibu. Baik, udah pada lelah ya. Ada kuliah lagi setelah ini? Atau udah praktikum? Ada, Ibu. Jam Ada, Ibu, 7 kuliah. Wow. kuliah ya. Berarti selesai jam berapa ini setiap hari kalian? Jam 7 sampai jam 5 mungkin gitu ya? Atau jam 6? Jam 5, Bu. Ya, Jam 5 betul, jam 5, Bu. Mantap. Itu semua Zoom dari pagi? Iya, Iya. Bu. Waduh, melelahkan juga ya. Jadi mending sesekali nggak apa-apa ya kalau misalkan pakai video pembelajaran saja ya. Biar nggak Ya, Bu, lelah. nggak Jadi apa-apa, Bu. bisa kapan saja didengarkan gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan ya pertemuan kelima. Sampai bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap dijaga moodnya ya agar tetap bahagia. Terima kasih ini yang sudah full ya, sudah bergabung kelas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.